الشفيع المرسلين خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulinal karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semestinya setiap kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mesti disambut dengan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rasa syukur itu adalah sebuah ungkapan terima kasih yang mesti kita ucapkan karena kita mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selayaknya seorang hamba selalu bersyukur. Dan salah satu sarana kita untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, merasakan dan meyakini bahwasanya nikmat yang Allah berikan ini adalah nikmat yang mesti kita gunakan untuk kebaikan. Salawat dan salam kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suatu ketika Syekh Hasan mengatakan tentang salawat, idza dhaqa alaika dunya falyusalli ala nabiyyik. Jikalau suatu saat dunia itu sudah menghimpit perasaan kita, galau terhadap apa yang kita laksanakan di dunia ini, maka perbanyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena salawat itu adalah perintah Allah dan salawat itu juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita berbicara tentang kampung akhirat, maka ada satu kenikmatan yang didambakan setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenikmatan itu Allah ulang-ulangi di dalam Al-Quran supaya kita termotivasi, supaya kita punya cita-cita dan punya keinginan untuk mendapatkan nikmat yang besar itu. Maka itulah yang disebut dengan surga yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka jikalau kita analogikan surga itu dengan sebuah negara, maka jikalau kita ingin memasuki negara yang kita idamkan, negara yang kita impikan, maka kita tidak bisa masuk ke dalamnya kecuali kita membawa syarat-syarat yang kita bisa diterima di situ. Paling tidaknya jikalau kita ingin memasuki negara impian kita, maka kita mesti memenuhi ada syarat visa, ada syarat paspor, dan ada syarat-syarat lainnya dan perbekalan yang lainnya yang mesti kita bawa. Begitu juga jikalau kita mengimpikan surganya Allah Subhanahu Wa Taala, bercita-cita untuk mendapatkan nikmat surga, maka paling tidaknya ada 4 syarat untuk mendapatkan nikmat surga tersebut. Yang pertama adalah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, yakin dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau kita pelajari definisi secara syariat tentang keimanan itu adalah at-tasdiqu bil qalb wal iqraru bil lisan waf'alu bil arkan awil jawari. Mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, membenarkan Allah di dalam hati, kemudian mengikrarkan Allah Subhanahu wa ta'ala di lisan, kemudian mengimplementasikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat yang pertama untuk mendapatkan nikmat surga itu adalah beriman dengan Allah dan beramal soleh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalimat yang Allah berikan adalah walladzina amanu wa amilus shalihat. Keimanan kemudian diberikan huruf ataf di situ setelah itu beriman. Artinya apa? Beriman adalah tolak ukur pertama kita mendapat jaminan surga. Beriman adalah tolak ukur pertama amalan yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat untuk mendapatkan kenikmatan surga itu yang pertama adalah beriman dengan Allah dan mengerjakan amal soleh. Maka apa itu amal soleh? Amal soleh itu adalah semua perbuatan baik yang dituntut oleh syariat, tidak melanggar aturan Allah,
tidak melanggar aturan Rasulullah SAW. Kullu syai'in yuqarribuka ilallah. Setiap segala sesuatu yang mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat yang pertama itu adalah iman dan amal soleh. Jikalau kita beriman, kemudian beramal soleh, mengimplementasikan syariat-syariat Allah, ajaran-ajaran Rasulullah SAW, maka Allah mengatakan, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mereka itulah penduduk surga yang kekal di dalamnya. Kemudian syarat untuk mendapatkan surga yang kedua adalah at-taqwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali mendefinisikan, mengartikan takwa paling tidak dengan 3 kata. Yang pertama, rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, membasuh dosa-dosa kita dari hati kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Ali Imran ayat 133 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Allah, kemudian surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Lil muttaqin al jannah. Hanya pada orang yang bertakwa adalah surga. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka takwa itu juga bisa kita definisikan sebagai perisai, penahan kita dari segala keburukan, atau penjaga kita dari segala kemaksiatan. Maka syarat yang kedua untuk mendapatkan kenikmatan surga itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui surah As-Saff, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian syarat yang ketiga yang digariskan, yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran adalah berkorban dan berjuang. Berjuang dan berkorban. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita ini ada konsekuensinya. Ketika kita memproklamirkan Allah sebagai Tuhan kita, Allah yang sebagai pencipta kita, Allah yang mengatur rezeki kita, semua kehidupan kita ini ditentukan Allah, kita beriman dengan Allah, maka ada konsekuensi dari ucapan kita tersebut. Ada orang yang tidak suka dengan keimanan, ada orang yang tidak suka dengan risalah, maka keimanan ini, syariat ini mesti diperjuangkan. Makanya di dalam surah As-Saff itu, ketika mereka mengatakan tu'minuna billahi wa rasulih, ketika mereka sudah beriman dengan Allah dan Rasulnya, maka mereka berjihad, mereka berjuang menyampaikan risalah Allah, berjuang menyampaikan syariat-syariat ini kepada orang yang paling dekat, yaitu keluarga kita, kemudian kepada masyarakat, sehingga nanti tatanan masyarakat itu mengaplikasikan syariat-syariat Allah di dalam kehidupan mereka. Maka Allah berikan ganjaran bagi orang yang berjuang, orang yang berkorban itu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mudah untuk mendapatkan surga tersebut tanpa sebuah perjuangan, dan tidak mudah mendapatkan surga tersebut tanpa sebuah pengorbanan. Maka agama Allah ini agama yang mesti kita perjuangkan, kita proklamirkan, dan kita sebarkan, tetapi itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mudah untuk mendapatkan surga. Makanya Allah memberikan wasilah untuk mendapatkan surga itu dengan hal yang berat, hal yang sulit, hal yang sukar. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah beriman, kita telah mengesahkan Allah, kita telah mengakui bahwasanya agama Allah ini agama yang paling benar. Maka selanjutnya kerjaan kita adalah bagaimana memperjuangkan agama Allah ini di dalam tatanan kehidupan masyarakat, di dalam tatanan kehidupan pemerintahan, sehingga apa? Sehingga
agama Allah ini menjadi rahmah lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, maka pada akhirnya kita tidak redo kecuali orang-orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah risalatul Islam. Karena sebahagian banyak ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu bunyinya adalah ani'budullaha wattaqu, supaya mereka bertakwa kepada Allah, supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang tidak akan menyembah Allah kecuali ada perjuangan dan pengorbanan sebagai pengemban risalah tersebut. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah kunci untuk mendapatkan surga, yaitu at-taubah. At-taubah ini disempelkan definisinya adalah ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika kita analogikan surga itu adalah kampung abadi, surga itu adalah cita-cita orang-orang yang beriman, maka di surga itu yang ada kemuliaan, di surga itu yang ada kehormatan, di surga itu penuh dengan kesucian. Maka surga tidak membuka pintunya bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga tidak membuka pintunya bagi orang-orang yang mendurhakakan Allah. Surga tidak membuka pintunya bagi orang-orang yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau kita ingin mendapatkan kenikmatan surga itu, kunci syarat yang keempat adalah at-taubatu ilallah, ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar dan sekecil apapun dosa mesti kita taubati. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hai orang-orang yang beriman. Panggilan iman itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang yang paling jauh yang meyakini Allah, orang yang pertengahan yang meyakini Allah, dan orang yang paling dekat dengan Allah mengimani Allah. Semuanya Allah panggil untuk bertaubat, untuk menyesali segala kesalahan yang dia lakukan. Kenapa? Karena pada dasarnya kita manusia ini tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari kemaksiatan, tidak luput dari dosa-dosa yang mungkin kita laksanakan setiap hari dan setiap waktu. Tetapi Allah membuka ruang bertaubat. Allah ingin kita mendapatkan surga, maka Allah buka ruang untuk bertaubat tersebut. Oleh sebab itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita menginginkan surga, kenikmatan yang besar itu yang Allah berikan, maka lakukan 4 tersebut. Yang pertama, beriman dan beramal soleh. Dan yang kedua, berkorban dan berjuang. Yang ketiga, bertakwa. Dan yang keempat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak inilah 4 syarat kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu surga nilainya tinggi, posisinya sangat tinggi, sangat agung, jannatun aliyah. Maka pengorbanan kita mestinya juga harus setimpal dengan nikmat yang kita inginkan itu. Mudah-mudahan kita menjadi penduduk surga yang Allah berikan kenikmatan, yang Allah berikan jaminan, dan yang Allah berikan kemudahan hidup. Mudah-mudahan dengan mengamalkan 4 hal itu, kita menjadi orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. راحوا كل شي ناسين اجامل مرة مرتين ادور معك وكل زين حتى المستحن شال